got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Secara bahasa, psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari dua kata psike dan logos. Psike berarti jiwa, dan logos berarti ilmu. Dengan demikian, psikologi adalah ilmu jiwa atau disebut juga ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan manusia. Sebagian psikolog menyatakan jiwa dapat dipelajari melalui tingkah laku yang muncul sebagai ekspresi jiwa dari seseorang. Pendapat ini didukung oleh para tokoh aliran psikologi behavioristik, tetapi kelompok lain menyatakan jiwa dapat dipelajari dari hakikat dan esensinya sebagai pendorong seseorang untuk berperilaku, sehingga perilaku yang sama mungkin didasari oleh dorongan yang sama, mungkin didasari oleh dorongan yang berbeda. Pendapat ini didukung oleh para tokoh psikologi kognitif dan humanistik. Santok menyatakan, psikologi is the scientific study of behavior and mental process, yang artinya psikologi adalah kajian ilmiah terhadap proses perilaku dan mental. Lowenthal mengutip dari Hutchinson Encyclopedia menyatakan psikologi adalah studi sistematis tentang perilaku manusia, mencakup peranan insting, budaya, fungsi berpikir, inteligensi, dan bahasa. Selanjutnya, latar belakang sejarah perkembangan anak. Pada abad ke-17, Johann Locke, seorang filsuf Inggris, mengemukakan pandangan bahwa bayi yang lahir seperti tabula rasa. Menurutnya, bayi seperti blank tablet atau tablet kosong yang akan memperoleh karakteristik melalui pengalaman hidup. Kejiwaan seorang anak ketika dilahirkan diumpamakan seperti secari kertas yang masih kosong dan bersih, di mana bentuk kertas merupakan penentu dalam penulisan di dalamnya. Selanjutnya, pada abad ke-18 muncul dari pandangan filsuf Prancis bernama Jean-Jacques Rousseau. Ia pertama-tama mengusulkan teori bahwa anak-anak berbeda secara kualitatif, yang menganggap bahwa anak-anak pada dasarnya innate goodness atau baik. Karena dasarnya sudah baik, maka anak-anak semestinya dibiarkan tumbuh secara alamiah dengan sedikit pengasuhan orang tua dan sedikit batasan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini, pada pasal 5 dinyatakan bahwa aspek-aspek pengembangan dalam kurikulum tersebut mencakup nilai agama, nilai moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Santok menyatakan bahwa perkembangan anak usia dini mencakup aspek perkembangan fisik, kognitif, sosial, emosional, konteks sosial, moral, bahasa, identitas diri, dan gender. Neil dan Chris menjelaskan bahwa lingkup psikologi perkembangan anak usia dini mencakup perkembangan kemandirian, moral, sosial, bahasa, fisik, dan kognitif. Bukan kode Becker menyatakan perkembangan anak usia dini mencakup perkembangan otak, keterampilan motorik, fisik, persepsi, bahasa, kognitif, inteligensi, emosi, konsep diri, nilai-nilai, dan gender. Johnston dan Hallecker menyatakan perkembangan anak usia dini mencakup perkembangan sosial, emosional, fisik, spasial, kognitif, dan bahasa. Yang menyatakan ruang lingkup perkembangan anak mencakup perkembangan fisik, kognitif, kecerdasan, bahasa, emosi, sosial, dan moral. Sejarah dan studi modern. Para tokoh aliran empirisme atau disebut juga aliran environmentalisme berpendapat bahwa anak dilahirkan tanpa potensi apapun. Anak lahir sebagai papan kosong atau tabula rasa. Perkembangan individu itu sepenuhnya ditentukan oleh faktor lingkungan atau pendidikan, sedangkan faktor dasar atau pembawaan tidak berpengaruh sama sekali. Aliran empirisme ini menjadi faktor lingkungan atau pembawaan maha kuasa dalam menentukan perkembangan seorang individu.
Dalam pandangan para filosof yang beraliran nativisme, anak-anak membawa dosa asal, original sin view, yang menentukan perkembangan anak. Anak-anak dipandang lahir ke dunia sebagai makhluk yang jahat. Tujuan dari merawat anak adalah memberikan penyelamatan dan menghapus dosa dari kehidupan anak. Sebagai hal yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama ada hereditas, perkembangan dan kematangan. Yang kedua, pengaruh normatif dan non-normatif. Yang ketiga, konteks perkembangan manusia merupakan makhluk sosial. Yang keempat, pengaruh waktu, kritis atau sensitif. Pertama, hereditas, lingkungan dan kematangan. Unsur hereditas tercakup pada sifat-sifat bawaan yang diturunkan dari orang tua kandung. Sebagian besar pengaruh lain berasal dari lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi perkembangan dapat berupa pola asuh, hubungan teman sebaya, lingkungan tempat tinggal, dan lain-lain. Sedangkan pengaruh kematangan atau mutilation, tubuh dan otak juga dapat memengaruhi bagaimana perkembangan manusia itu terjadi. 2. Konteks perkembangan manusia merupakan makhluk sosial. Tumbuh berkembang manusia terkait dengan di mana manusia itu berada. Keberadaan manusia itu dapat dilihat dari konteksnya. Yang pertama ada keluarga. Keluarga terbagi menjadi dua, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. B. Status ekonomi dan lingkungan sekitar. Status sosial ekonomi atau sosioekonomi status atau SSE meliputi pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Sedangkan yang terakhir yaitu ada budaya. Budaya atau kultur mengacu pada keturunan, cara hidup sebuah masyarakat atau kelompok, termasuk adat istiadat, tradisi, hukum, pengetahuan, keyakinan, nilai, bahasa, dan produk-produk fisik. 3. Pengaruh normatif dan non-normatif. Pengaruh normatif adalah peristiwa-peristiwa biologis yang muncul dalam rentang usia tertentu. Pengaruh normatif ini didapatkan melalui peristiwa-peristiwa yang membuat mereka dewasa, seperti pubertas atau menopause, dan peristiwa-peristiwa sosial seperti memasuki ke pendidikan formal, pernikahan, menjadi orang tua, dan pensiun. Adapun pengaruh tidak normatif atau non-normatif merupakan peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan individu. 4. Pengaruh waktu, periode kritis atau sensitif. Periode kritis ini merupakan suatu waktu yang spesifik di mana terdapat suatu perilaku yang diberikan ataupun pada suatu waktu yang spesifik tersebut tidak diberikan suatu perilaku tertentu, namun dapat memberikan dampak terhadap perkembangan. Periode sensitif merupakan masa di mana seseorang dapat dengan mudah dipengaruhi. Hal ini berkaitan dengan sifat perkembangan yang memiliki sifat plasticity, di mana plasticity diartikan sebagai berkembang atau pengembangan diri, memodifikasi kemampuan. Di dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, seorang guru berkewajiban a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. B. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. C. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. D. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.